منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya tidak pernah menyentuh, mohon maaf, kemaluan saya dengan tangan kanan semenjak tangan kanan saya itu menjabat tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang dulu kalau mereka ingin masuk Islam, mereka jabat tangan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Imran bin Husain, semenjak tangan ini menyentuh tangan Nabi alaihi salatu wasallam, maka tangan kanan saya tidak pernah saya gunakan menyentuh kemaluan saya. Hormat luar biasa timba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula Imran bin Husain ini tegas berkaitan dengan larangan agama Islam. Tatkala dia akan meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, Imran bin Husain dia kumpulkan istri-istri dan anak-anaknya. Karena dia punya lebih dari satu istri. Wallahu a'lam, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Wallahu a'lam. Intinya lebih dari satu istri. Ya, dia kumpulkan anak-anaknya, istri-istrinya. Kemudian dia mengatakan, man sarakhat alayya fala wasiyata laha. Kalau aku meninggal dunia kemudian ada yang meratap, maka dia tidak dapat bagian warisan, kata dia. Lamun ku ninggal dunia terus arak ngaru, nangis ngaru gara-gara kematianku, maka dia tidak akan mendapatkan warisanku. Karena kita tahu para jamaah sekalian, meratap, nangis ngaru gara-gara kematian keluarga adalah termasuk perbuatan jahiliyah. Ini tegas luar biasa Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anis sahabati ajma'in. Baik, kita kembali. Kata dia, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam rukat timpa aku. Salli qa'iman, salatlah engkau sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, tetapi kalau engkau tidak mampu berdiri, salatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb, dan apabila engkau tidak mampu duduk, maka salatlah sambil berbaring. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para jamaah sekalian, Imran bin Husain ini kena penyakit al-bawasir. Ya, penyakit bawasir, penyakit wasir atau penyakit ambien. Ya, salah satu penyakit. Gara-gara itu Imran bin Husain kesulitan untuk berdiri. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjangu, Imran bin Husain dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tata cara salat saya? Ya, sekarang ini saya sakit, kena bawasir, kena ambien, bagaimana cara saya akan salat? Dan ini menjadi dalil para jemaah sekalian bahwasanya hendaklah seseorang tahu dulu ilmunya sebelum berbuat. Lamun yak tatuang ilmuna kemudian melintang gawe sopok perkara, tanya dulu. Karena ada sebagian orang dia lakukan dulu baru nanya. Ada sebagian orang seperti ini. Ya. Contoh melakukan akad jual beli. Dia tidak tahu hukumnya. Setelah selesai akad jual beli baru berketuan kumbe ke. Kanggo kira-kira akad jual beli seperti ini ternyata haram. Kemudian dia mengatakan, lalu bagaimana cara saya sudah terlanjur wah kedung? Ada sebagian orang seperti ini.
Dilakukan dulu baru setelah itu nanya. Ya. Contoh misalkan datang timpa masjid ngadu sepatu, kemudian sepatunya dilepas, lalu dia menggunakan sandal orang untuk pergi ke tempat wudu. Setelah nono bro beketuan, ibru wah tiang ngadu sandal dengan untuk lalu wudu, kumbe hukumnya. Harusnya nanya dulu baru setelah itu kerjakan. Boleh atau tidak? Boleh silahkan, tidak jangan kerjakan. Nah ini penting pada jemaah sekalian. Imran bin Husain berketuan dulu, ya Rasulullah, bagaimana cara saya akan sholat sekarang? Ya bertanya dulu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berbuat, sebelum berucap. Ilmu dulu. Ya. Ya setelah tahu capang baru ta beketuan, ya setelah ta gaweang baru ta beketuan, jangan. Taib, hadis ini merupakan para jemaah sekalian pegangan para ulama tentang masalah tata cara salat orang yang sakit. Ya. Hadis ini merupakan pegangan para ulama tentang tata cara salat orang yang sakit. Dan ini menunjukkan juga kepada kita dengan sakit nono tetap salat. Bagaimanapun parah sakitnya, selama al-aqlu fil badan, kata para ulama, selama akalnya itu masih di badannya, tetap salat. Tetap salat. Ya, ada sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan, siapa yang sakit kemudian tidak salat, maka dia bayar fidyah. Mereka kiaskan dengan puasa, tetapi ini tidak benar. Para ulama mengatakan bahwasanya la qiyasa fil ibadat, tidak boleh menggunakan kias di dalam masalah ibadah. Ya boleh. Puasa, lamun yakta puasa karena tidak mampu puasa sebab sakit menaun atau karena tua, bayar fidyah, ada dalilnya. Adapun salat tidak punya dalil. Ya. Jadi nak kumbi-kumbi sakit tetap wajib salat. Ya, tetap wajib salat, kecuali kalau orang sudah kehilangan akalnya. Taib. Disebutkan oleh para ulama kita, al-hadithu dalilun ala sifati salatil marid. Hadis ini menjadi dalil tentang tata cara salat orang yang sakit. Yang pertama, al-ula an yusalliya qa'iman. Orang yang sakit tetap wajib salat sambil berdiri. Ini tak bicara salat wajib jemaah sekalian. Adapun salat sunnah, meskipun kita mampu berdiri boleh sambil duduk, salat sunnah. Mampu motong salat rawatib qabliyah atau ba'diyah, mampu motong lagu nggawe angpe sambil tokol kanggo cuman pahalana setengah dari pahala orang yang berdiri. Kalau salat sunnah, ya. Ini kita bicara salat wajib. Jadi orang yang sakit tetap salat sambil berdiri, in qadira alaih, kalau dia masih mampu berdiri. Walau kahai'atir raqi', meskipun berdirinya itu seperti orang yang ruku membungkuk. Selama anta masih bau motong dekat ta samping geti membungkuk, ya karena ada penyakit penbongkor ta. Lagu masih mampu ita motong, meskipun bentuknya seperti orang yang bungkuk, tetap wajib berdiri. Au mu'tamidan ala asa, atau mampu berdiri tetapi pakai tongkat, salat berdiri pakai tongkat. Salat berdiri pakai tongkat. Au jidarin, ataupun dia nyandar di tembok. Yang penting masih mampu berdiri, lagu perlu dan nyandar pen tembok, berdiri dan silahkan bersandar di tembok. Kebetulan datang nepe salat, kemudian harus penyandar pen tembok, apa pikang kita batur, ya tangendang maaf, bareh ita tini pen sedin tembok no. Ya saya di samping, kenapa? Karena saya akan bersandar. Ini boleh.
Selama masih mampu berdiri jemaah sekalian, tidak boleh duduk. Bagaimanapun bentuk berdirinya, meskipun berdirinya kahayatir raki', seperti orang yang ruku. Iya. Atau nyandar tembok atau pakai tongkat. Lamun tak mampu berdiri, tidak mampu berdiri, ats-tsaniyatu, maka yang kedua, an ya'jiza 'anil qiyami, dia tidak mampu berdiri. Au yalhaqahu masyaqqatun syadidatun, atau kalau dia berdiri dia kesulitan. Ya. Si angkun sulit sampai-sampai dia tidak bisa khusyuk dalam salat. Yang paksa motong lagu Melinda Rebak doang, dia hampir jatuh sehingga khusyuk rusak. Ka'an yata'allama alaman syadidan yuaddi ila fawatil khusyuk wa adamit tuma'ninah, seperti dia merasakan sakit yang sangat sampai-sampai tidak bisa khusyuk kalau berdiri. Fayusalli qa'idan, di sini dia salat sambil duduk. Marak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, pe salat sambil motong, fa illam tastati', kalau tidak mampu fa qa'idan, silahkan duduk. Di sini Nabi mengatakan fa qa'idan, silahkan duduk. Beliau tidak menjelaskan bagaimana cara duduknya. Oleh karena itu ulama beda pendapat kumbe cara duduk orang yang tidak mampu berdiri ketika salat. Sebagian ulama mengatakan iftirash. Ya, marak tasyahud pertama jadi tatokol iftirash, kemudian buruk takbiratul ihram, Allahu akbar. Sebagian ulama mengatakan tawarruk. Marak tasyahud akhir, tawarruk. Tokol tawarruk juruk buruk Allahu akbar. Ya. Sebagian ulama mengatakan mutarabbi'an, besila, tombong sila. Pak Mukhtar, antum tahu besila? Ya ini antum ini sedang besila. Baik. Dan kebanyakan ulama berpendapat besila. Kenapa? Karena ada dua alasan, atau ada tiga alasan. Alasan yang pertama, ada hadisnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk dan bersila. Salat duduk mutarabbi'an, yaitu duduk bersila. Ini dalil alasan yang pertama, ara dalilna. Alasan yang kedua, duduk bersila tersebut sebagai pengganti apa? Berdiri, sebagai pengganti berdiri. Baik. Lamun tatokol iftirash, kalau kita duduk iftirash atau kalau kita duduk tawarruk, berarti tidak ada bedanya berdiri dengan duduk tasyahud, tidak ada bedanya. Sedangkan duduk ini sebagai pengganti berdiri. Harus narak bedana tokol pengganti berdiri dengan tokol tasyahud. Harus ada bedanya, kata sebagian ulama. Harus ada bedanya. Nah, taib, tasolat sambil tombong sila, bersila. Lagu bareh tatkala tasyahud tetap duduk iftirash, tasyahud pertama. Tetap tawarruk, tasyahud kedua, tetap. Ya. Jadi supaya ada beda duduk pengganti berdiri dengan duduk tasyahud, maka paling bagus duduk pengganti berdiri itu bersila atau tombong sila. Alasan yang ketiga, duduk dengan cara bersila lebih nyaman. Coba iftirash, ya, 4 rakaat kemudian panjang, bega lelah tuh. Taib. Jadi ini dia 3 alasan sebagian ulama bahwasanya mutarabbi'an bersila itu yang paling afdal. Lagu kalau ada orang iftirash, kalau ada orang tawarruk, sepakat bagaimanapun cara duduknya sah, sepakat. Yang mereka beda pendapat mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik. Allahu a'lam, bersila paling afdal dalam masalah ini karena ada dalilnya.
Baik. Jadi kalau tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Ya, kemudian duduknya itu paling afdal menurut sebagian ulama bersila. Ada yang mengatakan iftirash, ada yang mengatakan tawarruk. Wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada bersila, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di sini. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana kalau seandainya dia bisa sholat berdiri kalau sendirian? Lamun sholat mesak-mesak bawi dah moteng. Tapi kalau sholat berjamaah dia tidak bisa berdiri. Ya. Ada tidak seperti ini? Kalau dia sholat sendirian bisa dia berdiri, tapi kalau sholat jamaah tidak bisa. Kebayang tidak ini jemaah sekalian? Terbayang ini. Kenapa? Karena lamun pe sholat mesak-mesak EP ngatur panjang pendek ayatnya. Kalau sholat sendirian kita yang mengatur panjang pendeknya, sehingga masih mampu berdiri. Setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, masih mampu motong. Lamun sholat berjamaah, imam yang ngatur. Tiba-tiba imam membaca ayat panjang, ya tak mampu gen motong aja. Faktor sakit. Nah, mana yang dia lakukan seperti ini? Dia sholat sendirian sambil berdiri atau jamaah sambil duduk? Pe sholat mesak-mesak lagu bawe pe moteng, atau gen pe sholat berjamaah lagu pe gen mampu moteng, gen pe tokol. Ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Imam Ibnu Qudamah, ulama madhab Hambali, mengatakan yukhayyar, silahkan dia pilih sudah. Ya, silahkan dia pilih. Boleh dia sholat sendirian sambil berdiri atau sholat jamaah sambil duduk. Tapi wallahu alam, pendapat yang terkuat tetap yang paling afdal sholat berjamaah meskipun duduk. Pahala jamaah terlalu besar. Selama anda mampu datang timpa masjid, meskipun harus genta tokol, lebih bagus sholat berjamaah. Lebih bagus sholat berjamaah. Pahala jamaah lebih besar kata para ulama. Ya. Kemudian juga para jemaah sekalian, lamun tatokol sholat, kalau kita duduk sholat gara-gara sakit, pahalanya tetap seperti pahala orang berdiri. Beda marak dengan sholat sunnah, ibru. Dia mampu berdiri tetapi dia sholat sunnah duduk setengah dia dapat. Adapun orang yang sholat duduk karena sakit, tetap pahalanya seperti berdiri. Oleh karena itu pahala tetap, kemudian dapat jamaah lagi. Maka yang paling afdal kata para ulama, ya, lamun narak dengan lamun dah solat mesak-mesak mampu ida moteng, lamun dah solat jamaah ya dah mampu moteng karena bacaan imam panjang, maka di sini tetap dia yang paling bagus solat berjamaah meskipun harus duduk. Mudah-mudahan jelas nih. Baik. Kemudian yang ketiga, fa illam tastati' fa'ala jamb. Kalau tidak mampu duduk fa'ala jamb, maka salat sambil tidur. Ala jambin ini jamaah sekalian, ala jambin ini maknanya adalah salat miring, tinduk miring. Ya. Nenek jari bawah atau nenek jari bawah. Ya. Tidur miring itu nama fa'ala jambin. Jadi orang yang sakit tidak mampu berdiri silahkan duduk, tidak mau duduk, tidak bisa duduk, maka dia sholat sambil tidur miring. Dalam hadis ini tidak disebutkan miring hadap kanan atau hadap kiri. Maka para ulama mengatakan fahuwa bil khiyar, silahkan dia pilih mau menghadap kanan atau menghadap kiri miringnya, yang penting kiblat. Yang penting kiblat. Cuman tetap menghadap miring kanan tetap paling afdal. Lagu lamun pemiring kiri, ini kiri jari bawah, maka tetap diperbolehkan. Ya. Cuman yang ini jadi bawah, ini yang paling afdal. Mara'an kunta tinduk no. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib, "Idza ataita madji'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, wudu seperti wudu salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman,
kemudian tidurlah, jadikan perut bagian kanan jadi bawah. Ya, yai paling bagus. Lagu lamun narak dengan salat nenek jadi bawah tidak jadi masalah. Karena Nabi di sini tidak mengaitkan kanan ataupun kiri. Baik. Yang penting hadap kiblat. Ya. Kalau seandainya tidak bisa tidur salat, tidur miring, berat misalkan, maka an yusalliya mustalqiyan ala dhahrihi, dia salat berbaring, punggung jadi bawah, berbaring. Wa rijlahu ilal qiblah, kakinya menghadap kiblat. Ya, ya jelas, berarti otak tangan lamun ditene otak tangan timu. Nah yang tangan barat. Wal afdal an yarfa'a ra'sahu qalilan, afdalnya kepalanya ditinggikan sedikit. Jadi nabegaan galang no, bantal ditambah. Lamun pe salat sambil anu, bantal ditambah. Ya. Galang no nabegaan supaya kepalanya menghadap kiblat. Liyattajiha ilal qiblah, supaya kepalanya menghadap kiblat. Ini dia kalau tidak mampu salat sambil tidur miring. Ya, salat berbaring cuman otak pe natasana kedi. Perombok galang. Bagaimana kalau dia tidak mampu seperti ini semuanya? Ya, tidak mampu bergerak semuanya. Itu ini beda pendapat ulama ta. Sebagian ulama mengatakan yumi bi ra'sihi, dia memberikan isyarat dengan kepalanya. Bareh tatkala ruku nungguti, tatkala sujud nundukkan balik. Bagaimana kalau tidak bisa digerakkan kepalanya? Sebagian ulama mengatakan yumi bi'ainaihi, isyarat dengan mata. Jadi lamun pe ruku, pe tutup mata pe lagu iya nabui. Lagu lamun pe sujud nabegaan malik lebih banyak. Ya. Nenek yang mampu bergerak, otak pe yang mampu bergerak marak dengan stroke no. Seperti orang stroke, maka matanya yang digerakkan. Bareh pas ruku no, Allahu Akbar. Pas sujud, Allahu Akbar. Anuan malik. Cuman ini kata para ulama tidak ada dalilnya. Ya. Ini sekedar ijtihad, sekedar pendapat sebagian ulama. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat kalau dia tidak bisa bergerak sama sekali gugur salat. Cuman pendapat ini ditentang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak. Beliau mengatakan tetap wajib salat meskipun sekedar ucapan. Dan ini dia pendapat yang terkuat. Sekedar ucapan sudah. Ya, marak dengan kena stroke, ya, terbaring, maka sekedar ucapan Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. A'udzu billahi samiil alim, dan seterusnya, sekedar ucapan. Ya. Ini menunjukkan salat tidak bisa ditinggalkan. Tapi ini dia para jemaah sekalian yang tiang hormati. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang sakit, ya, arak dengan sakit. Kita ada salat si Nabi alaihi salatu wasallam. Ada orang sakit dilihat salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat ala wisadah, menggunakan galang, bantal. Jadi tatkala sujud, dia sujud di atas bantal. Ya, ya ada mampu sujud. Jadi ya ada mampu sujud nempelang muka anda pen lantai no, galang no jauh anda supaya mukanya tetap nempel. Bantal yang digunakan. Faroma biha, maka Nabi mengambil bantal itu kemudian membuangnya. Ya. Nabi mengambil bantal itu kemudian membuangnya. Waqal, kemudian bersabda, salli 'alal ardi idza istata'ta, in istata'ta.
Salatlah ya, dan tempelkan wajahmu di lantai kalau engkau bisa. Kalau bisa tempelkan. Wa illa, kalau tidak bisa, fa'aumi ima'an, maka sekedar isyarat. Kumbe isyarat no, lamun ruku tatundukang awak tah kedi. Allahu akbar. Bareh tatkala sujud nabawa anah kedi. Ya. Lamun tak mampu sujud sampai nempel, silahkan tempelkan. Kalau tidak mampu, isyarat. Ya jama, ya tak mampu nempelang muka, entah galang nun siapa ang tas dinta. Ya. Pas sujud bro galang nun angkat begitu. Tidak seperti ini. Ya. Nabi buang bantal tersebut, Nabi lempar bantal tersebut. Kalau bisa tempelkan, tempelkan. Wa illa, kalau tidak bisa, fa'aumi ima'an, silahkan sekedar isyarat. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Ya. Nah bawaan ruku sujud P ketimbang ruku P. Kemudian para jemaah sekalian, ya. Ini juga kita lakukan tatkala salat pen pesawat no. Ya, salat di pesawat sambil tokol. Ya kecuali arak pesawat yang menyediakan musalla, arak pesawat nyediaan musalla. Ya. Sebagian pesawat dibeli arak musallana. Ya, bisa kita sholat sambil berdiri, bahkan berjamaah pen pesawatnya bisa. Ya meskipun jamaah sampai 6 dengan 7 dengan ada. Tapi cuman terkadang lamun naseda lalu cuaca juga berat dekat arak musallana. Kalau cuaca sedang rusak tidak bisa, maka terpaksa sholat sambil duduk. Baik. Nanti tatkala sholat sambil duduk, tatkala ruku turunkan badan. Kemudian tatkala sujud lebih rendah ketimbang ruku. Ya. Baik. Kemudian juga para jemaah sekalian, lamun pe salat sambil tokol karena yak pe mampu moteng serta yak pe mampu sujud. Yak pe mampu sujud nempelang wajah di lantai, maka cukup isyarat dan tangan di mana tempatnya tatkala sujud? Coba Pak Mukhtar, perlu gue contohkan. Pak Mukhtar, kebetulan antum tidak bisa menempelkan wajah di lantai. Nah, Pak Mukhtar, lamun ini duduk pengganti berdiri. Sekarang duduk untuk sujud, tetap harus iftirash. Nah, pelunggu ruku, pelunggu sujud, antum sujud. Kalau tidak mampu ditempelkan wajahnya di lantai, baik. Jangan terlalu bawah Pak Mukhtar. Jangan terlalu bawah. Jatuh penunggu nanti. Coba. Cukup sudah itu. Nah, yang tiang maksud posisi tangan. Tetap posisi tangan itu di lutut, bukan di lantai. Bukan di lantai. Iya. Ada hadis yang mengatakan sujud itu menggunakan berapa anggota? 7. 1, hitungannya 1, 2. Berarti tangan ikut sujud. Baik, tangan ikut sujud. Nah, kenapa ketika ini tidak bisa nempel di lantai, kenapa tangan tidak turun sujud saja? Tidak nempel di lantai maksudnya. Jelas atau tidak? Iya. Tatkala ya nabau nempel muka tapi lantai, kenapa tangan tidak nempel saja? Biarkan muka saja yang tidak nempel. Kenapa? Para ulama mengatakan tangan ini mengikuti wajah. Kalau wajah tidak nempel, tangan tidak nempel. Iya. Kalau wajah nempel, tangan ikut nempel. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Abdullah bin Umar. Dia mengatakan Nabi SAW bersabda, Innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu. Kedua tangan sujud sebagaimana wajah sujud. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, kalau seseorang dari kalian menempelkan wajahnya, falyadha' yadayhi, dia tempelkan kedua tangannya.
Wa idza rafa'a, tetapi kalau wajahnya tidak nempel, falyarfa'huma, jangan dia tempelkan tangannya di lantai. Jadi ini ngikut wajah. Ya. Baik. Jadi tetap tangan di mana Pak Muhtar? Lutut, tetap tangan di lutut ya. Cuman jangan terlalu bawah Pak Muhtar ya. Nah, ini dia para jemaah sekalian tata cara salat orang yang sakit. Jadi tiang ulangi sekali lagi, tetap orang yang sakit itu salat sambil berdiri selama mampu berdiri, meskipun berdirinya kurang, membungkuk atau ngadu tongkat atau sampai nyandar pen tembok, selama masih mampu motong. Ya, pemotong wajib pemotong. Lamun wahya mampu motong, baru setelah itu ambil cara apa? Duduk. Dan duduk yang paling afdal menurut sebagian ulama apa? Bersila. Ya, tombong sila bahasa ente. Cuman tombong sila ini pengganti berdiri. Adapun bareh tasyahud nuja tetap harus pe iftirash, lamun tasyahud akhir tawarruk. Tetap. Kalau tidak mampu berdiri, salatnya sambil tidur apa? Tidur miring. Ya, tidur miring. Baik. Tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring, baru berbaring. Kalau tidak mampu bergerak, gugur tidak sholat atau tetap sholat? Tetap sholat dengan menggunakan sekedar ucapan. Ya. Tapi ini dia para jemaah sekalian tentang masalah sholat orang yang sakit. Sedikit yang tambah di sini masalah sholat orang yang al-mughma alaih, meskipun ini sudah sering kita sampaikan, cuman kita ulangi karena berkaitan dengan masalah sakit. Orang yang pingsan, apakah tatkala sadar dia qadha salat ataukah tidak? Yang pertama, pingsan itu ada dua. Pingsan yang disengaja dan pingsan yang tidak disengaja. Paleng sengaja, paleng tidak sengaja. B paleng sengaja, ngadu bius. Paleng sengaja. Adapun pingsannya sengaja, maka ulama mengatakan tetap dia wajib qadha salatnya. Berapapun lamanya dia pingsan, tetap wajib qadha. Karena ini pingsan bikhtiyarihi, pilihan dia, sengaja. Ya. Contohnya kata para ulama, orang pingsan sengaja itu ngadu bius. Ya, pakai bius, ini pingsan sengaja. Maka dia tetap qadha salat. Yang ulama beda pendapat, pingsan tidak sengaja, tabrakan langsung paleng, tabrakan langsung pingsan, ya. Atau misalkan datang sakit dah luar biasa, parah sakitnya sampai pingsan, ini tidak sengaja. Ini yang ulama beda pendapat. Kenapa mereka beda pendapat? Mereka beda pendapat karena mereka beda memandang apakah orang yang hilang kesadaran gara-gara pingsan dengan hilang kesadaran gara-gara pingsan, apakah dia mirip orang yang tidur atau mirip orang yang gila. Kalau dia mirip orang yang gila, orang gila hilang kesadaran, orang pingsan hilang kesadaran. Kalau orang pingsan itu kita katakan mirip orang gila, maka dia tidak perlu qadha meskipun pingsannya sebentar. Jadi pingsan antara zuhur sampai asar, maghrib sadar. Kalau kita mengatakan dia mirip orang gila, maka tidak perlu dia qadha zuhur asar. Kenapa? Karena orang gila tidak perlu qadha. Arak dengan jogang, zuhur doang dia jogang misalkan. Ya. Zuhur doang. Pas ngebang zuhur itu ada jogang. Pas ngebang asar sadar. Perlu tidak dia qadha zuhurnya? Tidak. Orang gila tidak perlu qadha. Orang gila tidak perlu qadha. Seandainya arak dengan jogang gitu. Iya. Arah mendak jam ada jogang, zuhurna doang ada jogang. Atau asarna doang ada jogang. Bareh maghrib nu sadar, asar tidak perlu diqadha. Nah, ulama yang memandang pingsan mirip seperti orang gila, yaitu dengan pingsan hilang kesadaran. Orang gila juga hilang kesadaran. Kalau kita samakan pingsan dengan orang gila, maka dia tidak perlu qadha. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi kalau kita katakan orang pingsan itu mirip orang tidur, ya,
Mirip kanca dengan tinduk. Dengan tinduk endah lamun namai lalu idap dari tinduk hilang kesadaran. Orang pingsan hilang kesadaran. Kalau dia mirip orang tidur maka tetap wajib qada. Ketindoan nih sampai salat zuhur kelolosan, salat asar kelolosan, maghrib kelolosan, isya kelolosan, subuh pewuras, semuanya wajib diqada ketiduran. Nah, kalau kita samakan orang pingsan dengan orang ketiduran, berarti wajib diqada. Baik. Sebelum tiang lanjut, ini pingsan sengaja atau tidak sengaja? Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Lamun pingsan sengaja? Qada atau tidak pingsan sengaja? Tetap qada jemaah sekalian. Mara misal bius. Ya. Mara misal bius. Contoh misalkan bakat imam pe gen penjahit ya. Apa dekat dokter? Bau ya pula bius. Lagu apa PKP bius doang aku. Ya. Tolong bius saya ya peraning jahit misalkan. Padahal dokter mengatakan bisa tidak dibius, dijahit tanpa dibius bisa. Lagu ya perani pebius doang aku. Gara-gara nono akhirnya salat zuhur, salat asar, maghrib, isya kelolosan wajib qada. Kenapa? Ini pingsan sengaja. Pilihan sendiri. Kita bicara pingsan yang tidak sengaja, ini yang diperselisihkan oleh ulama jemaah sekalian. Jadi kalau kita miripkan pingsan tidak sengaja seperti orang gila tidak sengaja gila. Ya, arak ke dengan gila sengaja. Ya. Namun pura-pura arak, ya cuman gila beneran tidak mungkin ada yang sengaja. Kalau kita miripkan dengan orang gila tidak wajib qada. Tapi kalau kita miripkan seperti orang tidur wajib qada. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama berpendapat kalau dia kelolosan sholat sampai lebih dari 6 sholat, pingsan, sholat zuhur kelolosan, asar, maghrib, isya, kemudian subuh, kemudian zuhur lagi, asar hari besoknya dia ini, maka kalau lebih dari 6 sholat tidak diqada. Kalau lebih dari 6 sholat. Tetapi kalau 6 sholat, 5 sholat, 4 sholat, 3 sholat tetap wajib diqada. Lebih dari 6 sholat tidak diqada. Ini pendapat ketiga. Baik. Pendapat yang keempat, wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat yang keempat ini. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kalau dia pingsannya 3 hari ke bawah, 3 jelo, 2 jelo, jelo, maka wajib dia qada semua solat di hari ini. Kalau 3 hari ke bawah. Tetapi kalau lebih dari 3 hari, 4 jelo paleng, 5 jelo paleng, maka dia tidak wajib mengqada solat yang dia tinggalkan. Baik. Kenapa tiang lebih condong kepada pendapat ini? Karena ada riwayat dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia pernah pingsan 3 hari dan dia mengqada semua salatnya yang dia tinggalkan selama 3 hari pingsan itu. Dia qada. Ini riwayat dari Ammar bin Yasir sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, lamun paleng no sampai 3 jelo ke bawah, qada atau tidak? Qada. Tetapi kalau lebih dari 3 hari qada atau tidak? Tidak qada. Iya. Baik. Nah, ini dia para jemaah sekalian berkaitan dengan salat orang yang sakit ya. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini bisa pelungguh pahami. Dan sekali lagi tiang tekankan, bagaimanapun kondisi sakit tidak boleh ditinggalkan salat ini. Ya. Pernah ya kita menjenguk seseorang dulu. Ya. Kemudian tiang tanyakan bagaimana cara salatnya? Mampu duduk. Dia mampu duduk. Ya. Mampu dia duduk. Kemudian seger, cuman tidak mampu berdiri. Bagaimana cara salatnya? Apa kata dia? Sudah 2 minggu saya tidak salat. Subhanallah. Dan ini sudah ngaji sunnah. Ya, subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian harus kita pahami.
Nah kumbe-kumbe angkun sakit teh selaman akal masih ada, akal masih sehat, tetap wajib salat. Ya, kaget yang mendengarkan, ngeraoskan cerita sambil tokol. Bagaimana cara salatnya Bapak? Dia mengatakan, makanya sudah 2 minggu yang tidak salat ini. Ya subhanallah, ini nggak boleh yang seperti ini. Ya, tidak boleh. Tetap salat orang yang sakit selama akal sehat tetap wajib dijaga. Nah ini dia pembahasan kita tentang masalah sifat salat orang yang sakit. Mudah-mudahan yang Tiang sampaikan ini bisa pelunggu pahami dan juga ada manfaatnya bagi kita semua, dan juga bisa disampaikan kalau ada keluarganya yang sakit. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Tiang persilahkan selesai adzan. Bismillah. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, orang yang sedang salat berjamaah dengan cara berdiri, tetapi di tengah salat dia tiba-tiba duduk karena bacaan imam yang panjang. Apakah ini diperbolehkan? Ya, tergantung salatnya. Kalau salat sunnah berjamaah, imamnya bacaannya panjang, kemudian makmum duduk, ya maka ini dibolehkan. B contohnya salat tarawih. Tarawih wajib atau sunnah? Sunnah. Ya. Imam tiba-tiba panjang bacaannya, kemudian arak makmum sudah tua, akhirnya dia pun duduk, silahkan. Ya, silahkan. Taib. Tetapi kalau ini salat wajib, kalau dia tiba-tiba duduk karena bacaan imam yang panjang membuat dia sakit, ya, kambuh sakit dari tengah bacaan, ketika imam bacaannya panjang, kambuh sakitnya, tidak mampu berdiri, silahkan duduk kalau salat wajib. Tetapi kalau dia duduknya gara-gara sekedar bacaan imam panjang, padahal salat wajib subuh misalkan, masih mampu motong, cuman bacaan imam ini panjang, itu yang menyebabkan dia duduk, maka ini tidak boleh. Dia meninggalkan rukun, bisa batal salatnya. Taib. Jadi tergantung salatnya.
Kalau sholatnya sunnah boleh atau tidak? Boleh. Ya. Tapi kalau sholat wajib tidak, harus berdiri. Ya. Pertanyaan yang kedua, orang yang sedang sakit dan tangannya diimpus, bagaimana cara wudunya? Apakah boleh tayammum? Selama masih bisa pakai air, wajib wudu, tidak boleh tayammum. Sekedar impus jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Tetap wudu sempurna. Tangan yang ditutup oleh perban atau yang lain, maka nanti diusap bagian yang ditutup itu. Sekedar diusap. Pejauhi no, itu ini langan impus no. Kemudian tutup nasi perban. Di sini impus ditutup oleh perban. Tetap ini harus dibasuh. Tetap wajah harus basuh, kepala, kaki. Nanti yang ditutup perban, antum ambil air, kemudian usap yang ditutup itu. Ya. Kalau bisa dibasuh yang lain yang tidak ditutup, basuh. Bagian yang ketutup perban sekedar diusap. Jadi jemaah sekalian, ya tamudak lalu pindah tempat tayammum. Jangan. Piranta kanggo pindah tempat tayammum kalau tidak bisa menggunakan air. Tidak bisanya karena memang tidak ada air, atau tidak bisanya karena ada faktor penyakit, baru boleh tayammum. Ya. Baik, faktor penyakit atau yang semisalnya. Jadi jangan langsung tayammum. Tidak sah salat kita selama mampu pakai air kemudian melakukan tayammum, tidak sah. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kalau tidak ada lagi yang lain, silakan Ustaz. Ya, tetap. Ya, miringnya bukan berarti miring sempurna. Jadi miringnya itu sekedar miring, bukan miring sempurna. Namun miring sempurna berarti ini akan terduduki, ya. Tapi sekedar miring masih bisa ngangkat. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, sila. Kalau kita duduk surat sambil duduk bersila, kapan kalau rukunya bagaimana? Tetap bersila. Karena orang ruku itu ketika mampu berdiri, dia berdiri. Pelungguh ingat, bersila itu pengganti berdiri. Tatkala mampu motong, ruku sambil motong atau tidak? Sambil motong. Berarti tetap bersila. Jadi duduk bersila itu pengganti berdiri. Jadi bersilanya, berdirinya bersila, rukuknya bersila. Nanti tatkala turun sujud, duduk antara dua sujud baru iftirash. Iftirash. Baik. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Makanya kita katakan tadi, kenapa dipilih bersila supaya beda dengan duduk iftirash, supaya beda dengan duduk tawarruknya nanti. Wallahu taala a'la wa a'lam. Berarti harus banyak gonta-ganti. Ya. Jangan sering gonta-ganti cara tokol dalam salat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Sila. Pelunggu depan gitu. Ta'al. Ini buat orang tua kita yang sakit, Ustaz. Iya. Sakit, Ya, syafa'allah. membelakangi tidurnya itu membelakangi kiblat. Nah, sekiranya orang tua kita ini orang tua kita ini kalau di sana kemari kan rasa sakit apa gimana kan bisa keadaannya. Bagaimana ketika posisi kita pada saat ini untuk menghadapkan dia ke kiblat ke gimana, apakah bisa dia sholat membelakangi kiblat atau gimana? Baik. Menghadap kiblat syarat sah salat. Menghadap kiblat syarat sah salat. Kapan boleh tidak menghadap kiblat? Boleh tidak menghadap kiblat pada 3 kondisi. Yang pertama, salat di atas kendaraan. Salat di atas kendaraan. Salat dan pesawat misalkan, ya. Bimbe andang nah pesawat, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi perang. Yang ketiga, ketika tidak tahu arah kiblat. Ya. Kita tidak tahu mana kiblat, kemudian tidak ada tempat bertanya. Ya narak langan tabu ketuan. Maka di sini salatlah
berdasarkan ijtihad sendiri. Asang kira-kira nenek ruana. Ternyata selesai sholat sah sholatnya. Itu dia 3 kondisi boleh tidak menghadap kiblat. Selain daripada itu tetap. Bagaimana caranya kalau badannya sakit dibolak-balik, ranjangnya yang diputar. Ya, ranjangnya diputar. Pelunggu minta sama rumah sakit, petugas rumah sakit, bisa tidak ranjangnya ini diputar dihadapkan ke kiblat? Bisa tidak? Ya. Jadi ini dia. Jadi ulama menyebutkan itelu nenek doang. Yang pertama tatkala sholat di atas kendaraan. Yang kedua tatkala perang. Yang ketiga tidak tahu kiblat. Ya. Tidak tahu kiblat. Tidak ada alat untuk menentukan kiblat. Tidak ada tempat bertanya. Baru boleh tidak menghadap kiblat. Jadi alhamdulillah nengka ranjang rumah sakit no canggih. Ya. Ada ingadu remote. Ya. Tekang nasina kadang ranjang no limudi. Ya. Remotin tekan malik turunang nasina canggih nengka. Sekarang ini canggih. Jadi apalagi sekedar muter dia. Nengka ranjang no bedeang roda ya entah. Ya ranjang bedeang roda. Ada yang punya roda? Ada. Tinggal diputar saja. Jadi tetap ini karena ini syarat sah salat ini, masalahnya syarat sah salat. Wallahu taala a'lam. Wajib tidak sholat atau kalau wajib apakah yang ditinggalkan itu tetap diqada? Setengah 12. Apa manusia setengah 12? Subhanallah, manusia setengah 12. Taib. Bagaimana sholatnya orang yang seperti ini? Ini disebut oleh para ulama dengan istilah ma'tuh. Ma'tuh itu dia tidak gila, tetapi akalnya bermasalah. Gentangena jogang ya. Itu disebut ma'tuh. Bagaimana orang yang seperti ini? Tetap dia harus diingatkan untuk salat. Bahkan dibimbing. Ya, bahkan dibimbing. Termasuk adalah kalau kita punya orang tua yang sudah pikun, opa, luar biasa pikun atau opa Anda. Kalau yang ini maka dilihat. Apabila pikunnya itu total, ya dah ingat sama sekali sudah, maka ini gugur salat darinya. Gugur salat darinya. Tetapi kalau seandainya kadang datang pikunnya, kadang sadar, maka tetap diingatkan salat ketika dia sadar. Tetap ingatkan salat ketika dia sadar. Ya, jadi ini dia. Jadi yang ma'tuh gentangena jogangnya lagu ada masalah setengah 12 ya. Tetap harus peingetang dia salat. Jangan dikasih meninggalkan salat. Ya, bisa jadi dengan dia salat itu bisa jadi akalnya akan baik, bisa jadi. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Waktu sadar, ya. Pelungguh kerjakan sama seperti orang yang kelolosan tidur. Ada orang yang kelolosan tidur, zuhur kelolosan, asar kelolosan, kemudian maghrib kelolosan, isya dia bangun, maka dia qada semuanya di waktu isya. Dia qada semuanya di waktu isya. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Falyusalli man nama an salatin", siapa yang kelolosan salat gara-gara tidur, au nasiyaha atau kelupaan. Dia menyangka sudah salat padahal belum. Falyusalliha idza dzakaraha, maka dia kerjakan salat yang kelolosan itu ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Dikerjakan, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi sepertinya ini dia para jemaah sekalian apa yang bisa tiang sampaikan tentang masalah salat orang yang sakit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua dari apa yang kita sampaikan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.